Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya bisa kembali menyapa para sahabat-sahabat subscriber saya, ya, dimanapun Anda berada, baik ada di Cirebon, mobil khusus Jagapura, Gegesik, Bayalangu, Arjawinangun, Palimanan dan sekitarnya, Cirebon, oke lah Bang, Cirebon, ya. Dan juga sahabat-sahabat saya di Indramayu, di Majalengka, di Kuningan, di Jawa Tengah, khususnya Tegal, di Pekalongan dan di Brebes semuanya. Dan juga tidak lupa sahabat-sahabat subscriber saya yang berasal dari Tasikmalaya. Hei orang-orang Tasik, kumaha damang sadayana teh. Ya, saya akan kembali memberikan suatu pengajian, yaitu masih berlanjut pengajian Sulamut Taufik. Ya, sebelum saya melanjutkan pengajian, alangkah baiknya jika kalian semua yang belum subscribe video saya, terus subscribe video saya, like dan nyalakan lonceng notifikasinya, ya. Semoga berkah lah, ya, semoga berkah, semoga manfaat, semoga yang lagi sakit cepat sembuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa, ya, sebelum saya memulai pengajian juga seperti biasa kita kirim hadiah Fatihah terlebih dahulu kepada Nabi besar Muhammad SAW dan seterusnya yang biasa kita hadiahkan Fatihah. Kita langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa baitul kiram wa ila hadratin Nabi Khidir wa ila hadratin min jami' ulama awliyatin akalimu wa ila hadrati khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila hadrati khususan Syekh Abdul Kitab Sulamut Taufik wa ila hadrati khususan min jami' ulama awliyatin Cirebon khususan bahku sangkan kusolehin ki di Jahari ki di Jagapura Haji Mahmud Majelis Syekh Batul Kafi Sunan Gunung Jati wa ila hadrati min jamil abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jaddadina wa jaddatikum wa jaddatina wa jaddatikum wa ahwalina wa ahwalikum wa kholatina wa kholatikum wa dzurriyyatina wa dzurriyyatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa khawasina fid din wa nafsu khawasina ila rahiyam di khususan min jami' ahli kubur min jami' muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim syai'ul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifur rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini. Amin. Oke, kita mulai mengaji. Bismillah, ya. Aku niat mengaji karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, niatkan mengaji dengan baik, ya. Semoga kita mendapat berkah, mendapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya mau memberitahukan sesuatu. Banyak teman-teman saya ataupun ya sahabat-sahabat ustaz di sini bilang suruh saya bikin konten video ruqyah, suruh bikin konten video penarikan benda pusaka di sekitar sini. Nah, insya Allah video itu akan saya share ke YouTube saya. Tapi dengan catatan saya minta doa restu kepada kalian semua, wabil khusus kepada guru-guru saya, ya. Semoga apa yang kalian mau di dalam konten YouTube saya bisa terrealisasikan. Juga jangan lupa tonton terus video saya. Pasti saya akan membagikan video ruqyah jarak jauh. Dan insya Allah saya juga akan memberikan video penarikan benda pusaka di sini. Ya, tapi dengan catatan, ya, yang subscribe harus banyak subscribe-nya. Terus tonton terus video saya, ya. Insya Allah akan secepatnya saya bikin, ya. Saya minta doanya, saya minta dukungannya supaya channel saya tetap aktif di dunia per YouTuber ini. Amin ya rabbal alamin. Ingat, ya, dukung terus. Saya sekalian langsung saja kita mulai pengajian kali ini, yaitu sekarang adalah kita bahas faslun yajibu ala kulli mukallafin ada ujami'u ma aujabahullah alaihi wa yajibu
yu'addiyahu ala ma amarallahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi wa yastanibu mubtilatihi. Fasal yang sekarang yang akan kita bahas adalah yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahullahu alaihi. Diwajibkan atas orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf adalah orang yang sudah balik dan berakal sehat. Nah, itu diwajibkan, yaitu apa? Ada jami'u ma aujabahullahu alaihi, yaitu melaksanakan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Jadi dia itu kalau sudah mukallaf dan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu harus dia lakukan. Ya, begitupun juga wajibu ayyadiyahu ala ma amarallahu bihi minal ityani bi arkanihi. Salam. Enggak. Maaf ada gangguan sebentar. Biasa. Tuh anak-anak. Amin. Ya, enggak. Langsung kita lanjutkan channel YouTube saya sekarang, yaitu wajibu ayu adiya ala ma amarallahu bihi, dan diwajibkan juga melaksanakan sesuai perintah Allah. Jadi kita wajib melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, dan kita wajib juga melakukan sesuai perintah Allah. Jangan sampai kita melakukan kewajiban Allah, kita sholat, ya, tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Ya, contoh, perintah sholat kata Allah 5 waktu. Sholat itu wajib, dan sholat itu kata Allah perintahnya 5 waktu, sehari 5 waktu. Nah, sedangkan kita cuma melakukan 1 waktu, yaitu contoh sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Di antara itu kita lakukan cuma 1 waktu, sholat duhur. Nah, kita memang terlepas yajibu ala ma amarallah, yajibu ma aujabahullah alaihi. Kita terlepas dari tuntutan kewajiban, yaitu melakukan yang namanya kewajiban yang disuruh oleh Allah. Tapi apa kata Allah? Ya, wajib juga kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kata Allah sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Oke? Nah, begitu juga minal ityani bi arkanihi. Begitu juga kita wajib ketika kita melakukan sholat 5 waktu, kita wajib juga harus melaksanakan rukun-rukunnya sholat. Kita wajib berwudu, berarti kita harus dan kita juga wajib untuk melakukan rukun-rukunnya wudu. Bukan cuma hanya rukun, wasyurutihi, dan syarat-syaratnya juga. Wa yastanibu mubtilatihi, dan wajib kita menjauhi sesuatu yang membatalkan sesuatu tersebut. Ya, jadi di samping kita mendapatkan kewajiban, yaitu melakukan apa yang Allah perintahkan dan sesuai perintah Allah, yaitu apa? Ketika kita melakukan sholat, kita jaga rukunnya, kita lakukan rukunnya, kita jaga syarat-syarat sholat, dan kita menjauhi dari segala sesuatu yang bisa membatalkan sholat itu. Ya, ini kewajiban bagi muslim yang mukallaf. Ya. Bukan cuma itu, wajibu alaihi amruman ra'ahu tarikan li syai'in minha aw yati biha ala ghairi wajhiha, wajibu alaihi qahruhu ala dzalika in qadara. Begitupun diwajibkan atas kalian yang mukmin, yaitu apa? Amaruman ra'ahu tarikan li syai'in minha, menyuruh, memerintahkan orang yang meninggalkan syariat Islam. Wajib kalian mengingatkan, wajib kalian memerintah anak-anak kalian, saudara-saudara kalian yang tidak melaksanakan syariat Islam. Contoh, sebagai orang tua, kita diwajibkan untuk menegur atau untuk memerintah anak-anak kita supaya melakukan yang namanya perintah Allah. Jika kita melihat anak kita tidak sholat, jika kita melihat saudara-saudara kita tidak sholat, nah kita wajib untuk mengingatkan, wajib untuk memerintahnya untuk melakukan sholat. Au yati biha ala ghairi wajhiha, ataupun saudara-saudara kita, ya saudara-saudara kita, anak-anak kita melakukan sholat, tapi melakukan sholatnya bukan karena Allah. Ya, dalam arti apa? Orang tersebut melakukan sholat tapi karena pengen dipuji, pengen mendapatkan imbalan, ya mengaji supaya apa? Supaya tenar, supaya apa? Kita wajib mengingatkannya. Mengingatkan untuk apa?
untuk agar berbuat ikhlas. Apa yang kita lakukan, ikhlaskan. Jangan apa? Jangan melakukan suatu ibadah karena selain Allah. Karena apa? Karena itu namanya musyrik. Ya, kita wajib juga mengingatkan seseorang yang sudah melakukan agama Islam tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu alaihi qahruhu dzalika in qadara. Nah, mengingatkan keluarga-keluarga kita yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan zakat, juga keluarga-keluarga kita yang melakukan ibadah tapi ibadahnya itu tidak diniatkan karena Allah atau ibadahnya itu selain Allah, kita wajib untuk memaksanya. Mengingatkan untuk memaksa, qahruhu, dipaksa. Dalam arti apa? Ala dzalika in qadaro. Kata-katanya kita memaksa selagi kita itu berkuasa, selagi kita itu mampu. Kalau kita nggak mampu untuk memaksanya, ya udah cukup kita perintahkan saja, ingatkan saja ya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari mara bahaya ataupun sesuatu yang dampaknya negatif lebih besar lagi. Karena apa? Ingat, kata Allah dalam surat Al-Baqarah yang terdapat di dalam juz 3 itu la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada yang namanya paksaan dalam agama. Tapi ingat kata Allah, ayatnya la ikraha fiddin, bukan sampai situ tapi qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas yang mana yang bagus. Tabayyana rusydu minal ghayy, mana yang bagus, mana yang jelek. Ya sudah jelas kata Allah. Makanya apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan karena apa? Manusia sudah tahu, manusia sudah dikasih pikiran oleh Allah karena ada yang bagus, ada yang jelek. Ya, tabayyana sudah jelas. Ar-rusydu petunjuk ataupun suatu kebaikan, minal ghayy dari sesuatu keburukan. Itu sudah jelas. Makanya apa? Ayat tersebut adalah ayat yang toleran. Enggak, ya. Sudah jelas itu makanan yang halal, ya dimakan. Ya, sudah jelas itu makanan yang haram, ya jangan dimakan. Nah, makanya tidak ada paksaan, sok mangga. Karena apa? Hisabmu dan hisabku dan hisab semuanya itu ditanggung masing-masing. Wa illa fayajibu alai inkaru biqalbihi. Seandainya kamu tidak berkuasa, tidak mampu untuk mengingatkan saudara-saudaramu yang meninggalkan syariat Islam, yang meninggalkan yang nama sholat dan syariat-syariat Islam yang lainnya, maka wajib di dalam diri kamu ketika kamu tidak bisa mengingatkan mereka atau memaksa mereka untuk melakukan sesuatu tersebut adalah mengingkari di dalam hatimu. Dalam arti apa? Wah, saya yang penting saya itu sudah sudah mengingatkan dia, saya sudah memberikan nasihat kepada dia, dan saya yakin bahwa sesuatu yang dia tinggalkan berupa sholat itu adalah suatu kejelekan, diingkari oleh kita. Ya, itu juga kita wajib juga itu. Seandainya kita tidak mampu untuk mengingatkan secara memaksa, nah kita cukup dengan kita itu fokus, kita merasa mengingkari di dalam hati kita, ya, ingkari sesuatu perkara yang jelek, kita ingkari, paham? Nah, selanjutnya wayajibu tarku jamil muharramat wa nahyu murtakibiha wa man'uhu qahran. Dan wajib kepada kita juga menjauhi, meninggalkan tarku jami'il muharramat, segala sesuatu yang diharamkan, wa nahyu murtakibiha, dan sesuatu yang dicegah, wa man'uhu qahran, dan mencegahnya. Ketika kita melihat sesuatu kemungkaran kita cegah, itu kita wajib. Tapi dengan catatan in qadaro alaihi, ya, awas, in qadaro alaihi. Seandainya kalian itu mampu, kalau kalian gak mampu, ya mencegah sesuatu tersebut, ya wajib alaihi ayun kiro dzalika biqalbihi wa mufaraqatu maudhi'ihil maksiyah. Maka kita wajib untuk mengingkari di dalam hati dan kita memisahkan diri dari tempat-tempat kemaksiatan. Contoh, ya, ada teman-teman kita sedang mabuk-mabukan, sedang main judi apa di situ. Ya, kita ada di tempat tersebut. Nah, kita mau mengingatkan teman kita supaya jangan mabuk-mabukan, supaya jangan berjudi. Kita tidak mampu. Ya udah, sedangkan kita sendiri ada di situ. Ya udah, niatkan dalam hati, saya mengingkari sesuatu perkara besar yang mereka lakukan, dan saya berniat
untuk pisah dari tempat ini. Ya, niat dalam hati saya niat pisah dari tempat ini. Karena apa? Khawatir ya kalau kita sok fanatik ya, sok apa, ada orang main judi kita ceramai gitu, wah ada orang yang mabuk-mabukan kita bilang begini begini begini, bukan malah kita yang dapat ujian, malah kita semua dapat cacian ya. Paham? Jadi kalau kita tidak mampu untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang sedang melakukan dosa atau melakukan maksiatan, cukup kita ingkari dalam hati dan kita berniat untuk memisahkan diri dari tempat maksiat tersebut ya. Wal haramu ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqabi wa wa'ada tarikahu bitawabi. Nah, karena apa? Ini pengarang mengingatkan. Mungkin kalian semua udah pada tahu lah, udah pada mengerti, tapi sulit untuk melakukannya. Kita kadang mengerti sesuatu ilmu, kita kadang paham suatu ilmu, kita kadang paham di dalam pikiran kita tahu bahwasanya sesuatu tersebut itu haram, sesuatu tersebut itu tidak boleh dilakukan, tapi kita maksa melakukannya. Nah, kadang kita itu kayak gitu. Makanya sekarang kita saling mengingatkan, ya saling introspeksi diri. Ya, kata Allah ya melalui Al-Qur'an ya, kita saling introspeksi diri. Dan ini di dalam kitab Sulamut Taufik pengarang juga mengingatkan kepada kita, wal haramu ma tawa'adahullahu murtakibahu bil iqab. Yang namanya perkara haram ya adalah sesuatu yang sudah atau yang akan dijanjikan oleh Allah, yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi orang yang melakukannya dengan suatu siksaan. Ketika kita melakukan perkara yang haram, melakukan sesuatu kemaksiatan, melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, nah, maka Allah sudah berjanji akan menyiksa orang yang melakukannya. Wa wa'ada tarikahu bitsawab, dan Allah pun berjanji. Ini janji Allah. Ya, ini janji Allah. Bahwasanya orang yang meninggalkan keharaman, orang yang meninggalkan kemaksiatan, orang yang meninggalkan perbuatan tercela, Allah berjanji bahwasanya Allah akan memberikan orang tersebut suatu pahala yang sangat besar. Nah, inilah janji Allah. Ya, kita harus yakin. Ini janji Allah. Ini yang namanya intiqadat, keyakinan kita. Ya, kita wajib meyakini bahwasanya janji Allah itu benar. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pengajian kita cukup sampai di sini. Ya, semoga apa yang kita dengarkan dan apa yang kita cermati ataupun yang kita lihat ya bisa memberikan kemanfaatan. Apa yang kita bahas hari ini ya bisa memberikan kemanfaatan kepada kalian semua, khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi para sahabat-sahabat subscriber saya dimanapun Anda berada. Ya, tonton terus video saya, berlangganan video saya. Karena apa? Semakin kalian banyak menonton video saya, semakin semangat saya untuk mengupload video-video yang lain. Bukan cuma pengajian. Tadi saya jelaskan ya, pengajian saya kalau kalian semua channel YouTube saya, kalau kalian semua banyak yang subscribe, saya akan memberi konten-konten yang lain seperti penarikan benda pusaka dan ruqyah jarak jauh. Tapi syarat ruqyah jarak jauh tersebut adalah kita harus tonton video saya sampai habis dan juga subscribe. Karena apa? Nah, ruqyah ini akan saya khususkan untuk orang-orang yang subscribe. Ya, ruqyahnya nanti saya khususkan untuk orang-orang yang subscribe. Kalau orang yang nggak subscribe, ya nggak mungkin ada pengaruh dari jarak jauh. Tapi kalau orang yang subscribe dan menonton video sampai selesai, pasti kalau dia mempunyai gangguan jasmani ataupun rohani, pasti ada pengaruhnya. Entah itu muntah-muntah, entah itu apa. Meskipun cuma nonton video saya lewat YouTube, ya, insya Allah, ya terus tonton video YouTube saya. Semoga berkah. Ya, kita tutup pengajian kali ini. Ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Jangan lupa tonton terus video saya, like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.